Saya pribadi ya melihat ini orang yang sangat tepat untuk meneruskan estafet kepemimpinan. Loh kok kita masih terkotak-kotak intoleransi? Kok kita mesti terikat kepada identitas anak keluarga besar putra putri Polri? Kalau Polri nggak bisa presiden, paling tidak anak polisi lah jadi presiden gitu, Mas. Itu ya. Kita bertemu kembali dengan acara Rudy's Mind. Nah, dalam Rudy's Mind kali ini berbeda. Saya tidak sendiri, saya tidak bermonolog sendiri. Saya ditemani oleh tokoh bangsa dari senior Polri. Saya perkenalkan di samping saya, Bapak Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Erwin TPL Tobing. Ini luar biasa. Selamat pagi Pak Rudi. Ini beliau ini seperti artis ini. Nah, sahabat Mind TV, kenapa saya mengundang Pak Erwin Tobing? Ada rencana ribuan jenderal dari TNI dan Polri itu akan bertemu kembali dengan calon Presiden Ganjar Pranowo tanggal 30 Juli 2023. Konon yang saya dengar, Pak Ganjar Pranowo ingin mohon arahan masukan dari senior-senior dari TNI Polri untuk strategi pertahanan dan keamanan Indonesia ke depan. Nah, salah satu pentolan ribuan jenderal yang tergabung dalam Relawan Gapura Nusantara atau RGN ini adalah Wakil Ketua Umum dari RGN, Pak Erwin Tobing. Pak Erwin, terima kasih. Terima kasih Hadir Pak di Rudi. Mind TV. Jadi suatu kehormatan kita datang bisa ketemu Bapak. Ya. Sebelum masuk ke ribuan jenderal yang ketemu dengan Pak Ganjar tanggal 30. Nah, orang mikir Pak Erwin Tobing ini kan senior. Beliau ini Akpol tahun 75 ya Pak ya? Ya. 75. 75. Tapi wajahnya masih 60 kayaknya. Usianya. Nah, Pak Erwin, mengapa Ganjar Pranowo? Ya, saya berpikir rasionalitas saja. Saya melihat secara ideologis dan pragmatis lah. Enggak neko-neko lain. Saya lihat yang pragmatis saja ya. Yang orang kita lihat masih PBNU. Itu aja. PBNU itu apa itu? Setia pada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, kesetiaan NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45. Oh, saya pikir PBNU, NU, Nahdlatul Ulama, bukan ya? Bukan. Jadi, tapi ya itu ada kaitannya dengan NU. Artinya 4 pilar kebangsaan ini? Iya. Beliau setia sekali, Dek. Kita melihat, kalau saya pribadi ya, melihat ini orang yang sangat tepat untuk meneruskan estafet kepemimpinan. Karena kepemimpinan sebelumnya kan sudah bagus berjalan. Yang Di Pak Jokowi. ya ide Jokowi yang bukan kan nasional, internasional juga sudah mengakui dia. Ini momen yang bagus untuk kita bangkit daripada dibilang negara-negara mau berkembang. Kita kan sudah berkembang. Sayang kalau nggak teruskan siapa? Ya kita ingin yang orang betul-betul ya Pancasila dia harus pegang betul. Tidak partisian, ya, tidak partisan, tapi yang betul-betul yang saya katakan tadi setia pada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-Undang Dasar 45. Jangan mengkotak-kotakan, cuma dia saja. Oh, dia saja. Nah, ini kan kalau kita lihat calon yang mengemuka itu kan ada 3, Pak. Ya, Di antara 3 ini yang menurut Bapak PBNU tadi, hanya dia. Ganjar Pranowo. Hanya Ganjar menurut saya. Saya punya hak dong untuk menilai, berpersepsi. Hanya dia yang saya lihat. Orang yang sudah berpengalaman di bidang legislatif, di eksekutif, di Gubernur Jawa Tengah. ya Gubernur Jawa Tengah. Yang saya lihat dia, saya juga mantan anggota DPR. Saya bisa melihat tidak semua anggota DPR itu yang orang berpikir negatif. Dia memang menguasai betul, ya. Di bidang legislatif. Karena bagaimanapun kan negara kita walaupun presidensial, tapi parlementer kan punya kekuatan. Dan dia mendalami bidangnya. Ada beberapa yang memang anggota DPR yang sekedar anggota DPR. Tapi beliau yang saya lihat sampai pernah memegang puncak pimpinan di komisi, orang yang terlatih di organisasinya, di politiknya. Dia seorang kader yang saya lihat sangat cerdas.
Kalau Bapak melihat di rekam jejak beliau di Jawa Tengah, baik, dia berani. Dia berani menindak yang intoleransi. oh itu ya kekuatannya. Berani membuat satu terobosan-terobosan untuk mengangkat kemiskinan. Yang mungkin dulu sebelumnya 14%, sekarang sudah semakin menurun. Saya tertarik masalah intoleransi. Karena saya lihat dari 3 calon yang lain, dua-duanya tidak mempunyai rekam jejak untuk berani melawan intoleransi. Hanya Ganjar Pranowo memang. Ya. Nah, pertanyaannya tentang intoleransi. Apakah itu menurut Bapak ancaman yang serius buat NKRI sekarang? Wah, kita perlu ketenangan, kebersamaan, saling pegang erat menuju Indonesia yang semakin baik. Yang sudah dimulai oleh Jokowi. Jangan tinggalkan intoleransi itu, bukan masanya kita. Jangan. Loh, coba ya, negara-negara lain tuh mengakui adanya yang di Bandung itu apa dulu? Yang Bung Karno. Konferensi AA itu. Asia Afrika. Iya. Itu semua sampai sekarang negara lain itu mengakui kehebatan Indonesia. Baru saja mulai merdeka, sudah mulai membuat ke Asia. Kalau nggak salah baru 10 tahun merdeka baru ya? 10 tahun, tapi sudah berani. Itu kan suatu pemikiran cerdas dan itu diakui. Beberapa negara yang maju sekarang, Korea Selatan yang lain itu maju karena pemikiran Bung Karno. Hebat itu orang. Loh, kok kita masih terkotak-kotak intoleransi? Kok kita mesti terikat kepada identitas? Kalau kita berpikir identitas terkotak-kotak, terpecah-pecah, akhirnya kekuatan itu tidak nyatu. Nggak maju-maju Nggak gitu. maju-maju. Oke. Itu yang saya melihat ya. Dari tantangan itu, menurut Bapak, Ganjar Pranowo yang paling tepat? Pasti, menurut saya. Ganjar Pranowo itu menurut saya paling tepat. Latar belakangnya tidak ada membebani. Masalah HAM dia tidak. Tidak ada rekam jejak? Tidak ada rekam jejak yang negatif. Tidak pernah menculik itu? Tidak pernah menulik. Ya, akhirnya saya melihat dia orangnya gagah, ganteng, cerdas. Semua. Istrinya lagi coba. Oh, oke. Ibu Siti siapa istrinya? Atikoh. Atikoh. Turunan Dari Kiai juga. dari Kiai. Ya, ya. Dan dia punya pendamping. Pak Ganjar punya pendamping yang jelas. Dan bagus, baik. Keluarganya utuh, harmonis. baik, harmonis. Taat terhadap agamanya. Taat agamanya. Terus, ya, kita kan juga perlulah ibu negara yang maju ditampilkan, oke. Bukan pendidikan dalam, pendidikan luar negeri juga, Ibu. Iya, Bapak ini serius sekali masalah pendamping. Oh iya, itu perlu. Kita kan perlu, Bapak Presiden itu punya ada pendamping. Yang seperti sekarang ini Pak ya? Yes. Ada Bu Iriana mendampingi Presiden. Karena bagaimanapun laki-laki itu kalau disupport oleh pendampingnya istrinya, dia pasti lebih smart, pasti lebih wise dalam memimpin. Biasanya di balik seorang laki-laki hebat, itu pasti ada perempuan hebat di belakangnya. Ya, Oh, itu. aku tahu itu. itu. Itulah kadang-kadang kunci harus pendamping. Ya. Jadi kriteria rekam jejak personal Pak Ganjar, Bapak tadi menganggap oke, nggak ada masalah. Tidak ada rekam jejak kelam. Tidak ada. Tidak ada politik identitas, Ya. tidak ada masalah HAM dan sebagainya. Tidak. Secara keluarga, Bapak tadi melihat juga ini keluarga harmonis dengan turunan yang baik sekali. Itu ya Pak, ini sampaikan itu. Ya. Nah, oke Pak, saya kembali lagi masalah Polri. Ya. Saya mendengar Bapak ini kan lokomotif pertama dari Purnawirawan Polri yang masuk di RGN ini, Ya. Relawan Gabungan Nusantara. Nah, sekarang ternyata saya lihat sudah ada beberapa mantan Kapolri, Pak. Ya. Ada Pak Dai Bahtiar, ada Pak Suroyo Bimantoro, ada Pak Rusman Hadi, ada Bintang 3, ada Pak Nurdin, macam-macam. Pak Makbul Patmanegara, Pak Kapolri. Ya. Bagaimana Bapak bisa meyakinkan mereka untuk Gini, dalam satu pertemuan ya, saya diundang. Saya juga tidak ngerti siapa yang undang, diundang. Saya cek, oh saya datang. Di situ ada Laksamana, Admiral Ken Sondak, ada Pak Agus Supriyatna, beberapa jenderal-jenderal bintang 3, rapat-rapat. Terus dibentuk panitia. Gua nggak tahu siapa yang undang gua. Saya datang, udah ditunjuk lalu. Pak Heron Tobing yang wakil ketua. Wah gimana sih, udah saya jalan sendiri. Iya. Bukan organisasi, kok yang ngirim saya jalan-jalan. Mulai saya cari teman-teman yang sepaham aja ikut-ikut. Tapi akhirnya saya berpikir jangan saya langkah dalam satu pertemuan di Sopodel, saya ketemu dengan senior saya Pak Bimantoro, saya laporkan. Saya laporkan ke Pak Dai. Tadi kan hanya seret, dari polisi seret. Hanya 1, 2, 3. Begitu saya lapor ke senior saya, bukan ke organisasi PP, tidak. Ke person. Bimantoro, Dai.
Semua majuin. Jadi banyaknya purnawirawan Polri ini itu bergerak sendiri, bukan karena pengurus purnawirawan. Oh tidak. Karena person-person ini mempunyai visi yang sama. Punya visi yang sama, bukan karena digerakkan oleh Persatuan Purnawirawan. Enggak ada arahan sampai sekarang. Tapi semua jenderal, hampir dari 1.000 jenderal, hampir 1.000 ya, yang terdaftar kita itu sudah hampir 400 yang masuk. Perwira tinggi semua ya, Pak? Perwira tinggi, bintang 4, bintang 3, bintang 2, bintang 1 yang nanti yang hadir. Bintang 4 ada berapa dari polisian? Tapi itu digerakkan? Tidak. Itu bukan karena Ganjar Pranowo anaknya polisi, bukan itu? Salah satu, mungkin polisi susah jadi presiden. Tapi paling tidak anak polisi bisa jadi presiden. Oh, itu juga kebanggaan kita. Kebanggaan itu ya. Tapi kita pragmatis. Kita juga tidak sembarang pilih karena politik tidak. Orangnya baik. Objektif, Pak ya? Objektif. Orangnya baik, tampilannya baik, tata tutur katanya baik, istrinya baik, keluarganya baik. Dia punya pengalaman di legislatif. Di eksekutif terus apa lagi? Dia anak KBP 3. Anak keluarga besar putra-putri Polri. Kalau Polri nggak bisa presiden, paling tidak anak polisi lah jadi presiden gitu, Mas. Itu ya. Ya kita kan bangga. Iya. Jadi itu semua program Polri itu spontanitas. Tidak digerakkan. Itu mereka genuine, Tiba-tiba asli, tulus gitu. semua. Iya. Kalau itu gedung bisa 2.000, semua daftar. Cuman karena terbatas, gedungnya kita batasi. Kita batasi, stop. Oke, masuk ke acara tanggal 30, Pak. Iya. Dari Relawan Gabungan Nusantara, RGN ini. Akan ketemu kembali dengan Mas Ganjar. Ya. Karena kalau nggak salah tanggal 10 Juni, RGN sudah deklarasi waktu itu. Ya. Bapak hadir waktu Hadir. itu. Ya. Ternyata Pak Ganjar katanya minta bertemu kembali, khusus dengan purnawirawan TNI Polri. Dia minta waktu ngopi bareng purnawirawan TNI Polri. Tujuannya apa, Pak? Ya dia ingin masukkan. Oke. Dia ingin masukkan dari TNI Polri apa? Bagaimana negaranya ke depan? Dari segi pertahanan, dari segi hukum, kepolisian apa? Dia terima masukan. Sehingga nanti ada satu session di mana masing-masing matra akan memberikan masukan kepada beliau. Ini loh harapan ke depan. Silakan. Mudah-mudahan terpilih. Nah itu Pak, masukan dari kita. Oh, itu tanggal 30 nanti, Pak ya? Ya. Masing-masing matra, darat, laut, udara, polisi akan memberikan masukan pada Pak Ganjar. Jadi artinya Pak Ganjar lebih banyak mendengar masukan itu. Saya di Apex dia bicara. Ini dia berani mengumpulkan. Itu satu langkah berani dan masukan yang tepat dia mengumpulkan para jenderal, ya darat, laut, udara untuk terima masukan. Itu hal yang sangat positif sehingga kita nyusun yang sebaik mungkin. Ini loh, Pak. Diberikan nanti akan bicara mungkin dari polisi Pak Bimantoro menyampaikan atau siapa kita nggak tahu. Tapi itu masukan yang sangat penting untuk beliau. Karena beliau orang sipil. Dia orang sipil, dia belum tentu semua mengetahui tentang ketahanan ini kan, tapi kepolisian juga. Pak Erwin, langkah seorang calon presiden Ganjar Pranowo untuk minta masukan dan saya katakan kalau dalam bahasa Jawa itu nguwongke, mengurangkan para senior-senior bangsa yang kebetulan dari Purnawirawan TNI Polri. Itu maknanya apa menurut Pak Erwin? Yang mana itu? Maknanya bahwa Pak Ganjar begitu menghormati tokoh bangsa dan malah minta masukan. Kalau bapak-bapak sebagai senior nih. Itu saya bilang, itu adalah latar belakang pengalamannya di bidang parlemen ya. Parlemen. Itu didikan dari partai politiknya sebagai kader terus berkecimpung di bidang parlemen. Akhirnya dia tahu kemana saya pergi. Kemana saya minta pendapat. Dia tahu. Nggak salah. Nanti mungkin dia dipanggil juga para akademisi. Mungkin bidang yang lain swasta, pengusaha dia panggil. Tapi suatu langkah yang tepat, dia memanggil bapak-bapaknya purnawirawan TNI dan Polri. Karena bapaknya kan dulu nggak Polri. Artinya Pak Ganjar ini mau mendengar. Mendengar apa sih masalah ini? Di bidang Kamtipmas, di bidang pertahanan. Ini akan mau lihat juga bagaimana dengan pembelian pesawat. Semualah itu dia mau tahu lah. Nanti lebih baik beliau bertanya pada ahlinya gitu. Dia tanya pada ahlinya. Karena saya lihat lah. Pak yang hadir situ itu kan tokoh-tokoh bangsa yang menempati posisi puncak di zamannya masing-masing itu, Pak. Itu saya lihat yang Kapolri, yang mantan Kasal, mantan Kaus, mantan Sesmenko. Ada mantan Panglima TNI juga. Pak Andika Perkasa hadir juga. Ya. Kenapa sampai Panglima TNI juga? Pak Andika mungkin. Dia mungkin tertarik ingin tahu.
Ya dia sekedar pernawiran, dia ingin tahu itu aja, tidak ada tujuan, dia datang hanya mau ingin tahu apa sih. Makanya dia mau gabung. Tentu dia mengambil satu keputusan itu kan dengan suatu pertimbangan bahwa ini yang benar. Itu aja menurut saya. Pak Erwin sebagai senior bangsa, saya tidak ingin menarik Pak Erwin hanya sekedar sebagai purnawirawan Polri ini, Bapak sebagai tokoh bangsa. Banyak pemilih-pemilih dari generasi X, kemudian generasi milenial, generasi Z gitu ya. Itu ternyata banyak sekali gitu. Nah, apa yang ingin Bapak berikan pencerahan pada mereka untuk memilih pemimpin terbaik untuk bangsa ini? Makanya kaum Z milenial ini kan ingin yang praktis, yang singkat. Ya, dia tidak mau membaca bertele-tele. Kita harus memberikan masukan yang sangat singkat, sejarah. Bagaimana kasus 98, gimana kasus penculikan, kemana kasus, itu kita harus berikan sama dia sehingga dia tahu siapa ini Ganjar, siapa ini Prabowo, siapa itu Anies. Silakan dia harus beri masukan sehingga tidak salah pilih bahwa kita ini sudah on the track. Jokowi sudah on the track. Itu ikuti, jangan sektarian. Kenapa? Harus dijelaskan kepada anak muda. Ingat, jumlah mereka 50 pemilih dari milenial 50% ke atas loh. Di situ harus di-manage baik-baik menggunakan media sosial yang cermat, yang singkat. Jangan bertele-tele, anak muda nggak suka bertele-tele. Singkat, ini loh, sudah memberi. Jadi saya simpulkan menurut Pak Edwin bahwa kita harus memberikan pencerahan pada milenial dan generasi Z ini tentang rekam jejak masing-masing orang. Masing-masing siapa itu? Ganjar Pranowo. Iya, siapa yang rekam jejaknya seperti apa? Ganjar orangnya gimana? Pernah masalah nggak? Pernah diganggu nggak? Pernah dipecat nggak? Itu harus tahu mereka. Masa pimpinan kita orang yang sudah pernah ada masalah? Jadi tidak boleh memilih kucing dalam karung begitu. Janganlah, dia harus pilih yang betul-betul smart. Oh, ini yang tidak pernah ada masalah, tidak pernah dihukum, tidak. Itu perlu. Masa pimpinan kita yang orang yang pernah kena hukum? Entah hukuman apapun, mau apa, tapi jangan bersih lah. Yang kalau dia keluar negeri bebas, tanpa hambatan. Masa Amerika nggak boleh? Ya nggak ngerti, saya nggak tahu. Pak Edi, terima kasih waktunya ini. Terima kasih Pak. Terima kasih sekali. Ya, terima kasih. Sahabat Main TV, ini pembicaraan singkat saya dengan tokoh bangsa senior kita dari Polri, Inspektur Polisi Purnawirawan Erwin TPL Tobing. Banyak hal yang kita gali dari pemikiran beliau. Mengapa beliau dan sahabat-sahabat beliau dan senior beliau dan junior beliau mayoritas purnawirawan Polri ini memilih Ganjar Pranowo. Tadi beliau sudah sampaikan alasan-alasannya apa. Yang penting beliau memberikan inspirasi pada generasi muda, terutama milenial dan Gen Z, pelajari dengan cermat rekam jejak masing-masing calon pemimpin ini. Jangan sampai negara ini, negara sebesar Indonesia ini dipimpin oleh orang yang salah. Itu pesan beliau. Saya kira ini pesan yang harus kita genggam dan kita ikuti arahan beliau dan mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia Indonesia yang memilih pemimpin yang baik. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Rudy's Mind berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.